Du, welcome guys bersama Cita Cerita Kita. Kali ini gue jadi guest star dan sekarang hostnya itu adalah Pika. Bus, gue lempar deh lo. Ceritain lo, hari ini gue jadi guest starnya ya. Gue nggak jadi bintang, nggak jadi host nih kali ini. Oke, hari ini gue interview lo ya. Iya, oke. Ini berarti eksklusif interview. Iya benar. Karena episode sebelumnya kan udah lo kan, jadi Ya, gantian kali sekarang ya. kita gantian nih. Iya, benar. Ya kan, jadi episode ini kita akan mengenal Coach Zainal lebih dalam lagi. Yuhu. Ya kan, siap? Siap dong. Oke. Ready. Sebelumnya bisa diceritain dulu nggak sih nih Zainal nih, gue mau kasih tahu dulu ya kalau Zainal ini di Skydance Academy ini adalah co-founder. Iya, Oke. co-founder. Dan di Skydance juga sebagai Head head coach, coach. Jadi ya. benar-benar mentraining coach di Sky ini Iya benar. dari nol ya Zainal. Iya. Maksud bukan dari nol sih, maksudnya mereka udah punya basic tapi di training lagi. Jadi nggak yang asal terima aja gitu Ember. ya. Gitu. Bener-bener Jadi gimana cara ngajar yang baik ya benar, kayak kan. sesuai ini lo nggak apa namanya standar Iya, lo nggak standar. nih gitu, bisa masuk sini gitu ya kan. Benar, Dan benar. selama training itu juga lo nilai juga ya kan, udah sesuai belum nih sama apa namanya standar pengajaran lo di sini gitu. Iya. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Asik. Apa? Bisa diceritain dulu nggak sih nih coach? Apa latar belakang gue? Iya dong, mungkin dari dulu kecil apa emang udah suka dance dari kecil atau bagaimana gitu? Iya, gue kenalin nama dulu gak sih, Nek? Oh, boleh Kenalin dong. ya. Nama gue Zainal, pokoknya intinya gue itu beneran nari mungkin dari zamannya mak gue masih ngandung kali ya. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Anjir, tahun Tua banget dong, Jir. Jadi kalau jadi dulu tuh kalau misalkan dulu pokoknya kalau kata nyokap gue dari gue kecil itu gue kalau denger musik itu udah joget. Oke. Udah goyang deh pokoknya intinya. Sampai akhirnya berhubung keluarga gue itu pada suka banget sama India ya kan. Nanti gitu aca-aca gitu ya. Nah, berhubung keluarga gue suka banget sama India, mau nggak mau gue langsung masuk deh tuh ke dalam alam bawah sadar gue ya kan. Kalau gue pecinta Bollywood. Terus akhirnya gue ikut sanggar deh tuh. Enggak, sebelum ikut sanggar gue tuh sering nari Agustusan tau gak lo, kalau ada panggung-panggung Agustusan. Oke, itu kayak, zamannya SD deh tuh gue nyari panggung buat nari sama temen-temen gue sama geng-gengan gue waktu kecil. Akhirnya SMP kalau nggak salah deh, SMP gue ikut ke sanggar itu sanggar tari India. Waktu itu daerah Koja lah ya, daerah dekat rumah gue. Oh, di Jakarta nih Di ya. Jakarta. Gue lahir di Jakarta. Terus udah gitu, udah di sana pas udah gue nari, gue ikutan kayak festival tari. Dulu tuh namanya Festival Tari Kreasi Bollywood. Terus gue sering banget ikut di GRJU. Nah, dari situ berproses gue suka nari. Akhirnya SMP gue ikutan ekskul PMR cuma buat masuk nari poco-poco. Oh, Tapi itu Piala Presiden loh. apa hubungannya PMR sama poco-poco coba? Iya, karena soalnya gue nggak ngerti ya. Pokoknya waktu itu ekskul gue tuh dulu ikut ekskul sanggar seni. Terus udah gitu itu lebih ke nyanyi kan. Tiba-tiba nggak ada nari-narinya. Terus tiba-tiba ada si ekskul PMR ini, gue nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin kayaknya si Piala Presiden ini bekerja sama PMI kali ya, gue nggak tahu. Akhirnya itu dikhususkan untuk semua ekstrakurikuler PMR waktu di sekolah dulu SMP. Akhirnya gue masuk deh tuh ke PMR cuma buat ikut lomba poco-poco. Poco-poco Piala Presiden, gue lomba di Monas, Nek. Itu lo bayangin, gue udah SMP udah lomba di Monas. Anak SMP poco-poco ya? Iya. Ini setahu gue lansia. Iya bener. beneran. Iya tapi gue kreasi banget poco-poconya dong. Oh, oke, kreasi. Jadi ada formasinya, ada kayak amazing right berarti now itu lah. koreonya siapa yang bikin?
tetap poco-poco. Iya tetep poco-poco, Oh. cuma dikreasiin. Oke, Dulu ada oke. pelatihnya sih, aduh gue lupa namanya siapa gitu. Ah, ah, ah. Nah terus udah gitu beranjak, gue SMA gue ikut SMA itu kan ada cheers kan, ekskul cheers kan. Lu juga dulu ikut cheers kan SMA. Nah terus tapi kan itu rata-rata cheersnya perempuan semua, Ya. ya kan, nggak ada yang laki-laki. Akhirnya berhubung ada temen gue juga waktu zaman masih kecil, akhirnya dia masuk barengan sama SMA sama gue juga. Terus akhirnya kita bentuk tim modern dance yuk gitu. Oh, oke. Akhirnya gue bentuk tim modern dance, gue narikin anak-anak cheers. Jadi jatuhnya gue apa ya kalau kayak gitu tuh, anak-anak cheers tuh jadinya mereka pada keluar dari cheers. Jadi akhirnya membelot ya? Iya Cheers bener. membelot karena lo bikin modern Iya dance. bener. Akhirnya mereka semua keluar dari cheers terus ikut modern dance. Waktu itu ada pelatihnya dulu Kak Deva, udah almarhum sih, dia udah meninggal. Jadi maksudnya pertama kali dia tuh ngelatih gua lomba, terus akhirnya gua menang melulu tuh. Menang melulu waktu zamannya sekolah dulu. Pokoknya menang, akhirnya gua masuk Dufan. Tuh pertama kali gua tuh ikutan audisi di dunia fantasi, jadi talentnya lah gitu kan. Jadi dancernya. Terus gue nyaman kan. Tambah seru nih pengalaman gue gitu kan. Itu gue masuk kalau nggak salah tahun 2008 masuk Dufan tuh. Pas banget gue baru lulus deh pokoknya. Nggak deng, lulus tahun gue langsung masuk Dufan. Sampai kemarin gue keluar tuh, maksudnya beneran keluar dari Dufan tuh tahun 2000 berapa ya? 2022 deh kayaknya ada gitu. Terus akhirnya gue masuk Dufan, bla bla bla, akhirnya ada job flash mob. Terus ini sih pengalaman gue banget. Akhirnya ada salah satu kayak manajemen gitu, terus akhirnya gue coba buat ikutan audisi dan nggak audisi sih sebenarnya, waktu itu gue ikut flash mob, terus ternyata dia butuh dancer dan nggak ada audisi, ada salah satu manajemen yang akhirnya udah ikut aja di tim ini gitu. Akhirnya gue masuk, terus ya udah deh gue langsung beneran pertama kali itu gue sama temen-temen gue pionirnya cowok pakai high heels di Indonesia. Apa tuh Applause namanya? dong. Enggak, ini namanya apa? Lady style ya? Iya, Apa ya? lady style. Yang biasa kan orang benar. taunya lady style gitu Iya, ya. benar. Jadi Gen- pernah iya. dikenalin cowok yang pakai high heel. Iya, Tapi itu benar. juga ada ininya Androgyny ya. ya, pokoknya androgyny. Dan itu juga ada ininya lah ya, apa namanya, kayak cara-caranya nggak bisa cuman sembarangan. Ini kan keseleo loh. langsung. Iya, Ya benar. kan? Ada tekniknya. Ada trik-triknya, ada tekniknya gitu nggak sih? Bener banget, ada tekniknya. Kalau masih pengen banget sampai sekarang ngeliat, maksudnya pengen banget dulu tuh gue nari pakai high heels tuh kayak gimana, itu ada di YouTube gitu kan, namanya Return Dance. Oh, nama tim dance Nama lo tim tuh. dance gue. Tahun waktu itu berapa? 2013 2012 kalau nggak salah. Oh, itu 2012 sampai berapa lama? 2012 Apa sampai sekarang masih aktif apa enggak? enggak Oh, udah enggak. enggak. Gua di return itu gue sampai tahun 2014 kalau nggak salah, cuma 2 tahun doang waktu itu. Cuma dengan 2 tahun aja itu pengalaman apa ya, menurut gue pengalaman banget yang gue dapet itu banyak banget. Pertama kalinya gue ikut lomba se-Indonesia dengan ada audisinya, ada semifinal, ada final gitu-gitu loh. Itu acaranya si Gatsby Dance Competition kan. Gatsby itu waktu itu acaranya yang ngadain Gatsby. Itu gue menang 2013, itu gue juara 1, itu juga ada videonya di YouTube. Dan yang menang juara 1 itu akhirnya dikirim ke Jepang, ke Tokyo. Oh, jadi itu lomba pertama lo? Lomba pertama apa nih, Nek? Yang internasional Iya, ya? lomba pertama internasional gila, gue tuh. keren, langsung menang juara 1 di Iya. Indonesia, dikirim ke Jepang. Ember, langsung Oke. gue dikirim ke Jepang. Kalau nggak salah 2013 awal Maret deh tuh. Itu gue dikirim ke Jepang akhirnya. Terus di sana akhirnya namanya sama 9 negara tuh, sama 9 negara Asia kan. Namanya Gatsby Gatsby ASEAN Dance Competition kalau nggak salah. Itu in Tokyo. Itu gua Indonesia juara 3. Oh, dari 9 negara? Dari 9 negara. Keren. Gua juara 3 ya kan. Itu gua kayak yang wow, amazing banget. Pokoknya itu gua secinta itu sih gua sama nari waktu itu. Akhirnya setelah gue pulang dari Jepang itu makin banyak tuh lomba-lomba yang bisa keluar negeri gitu kan. Salah satu contohnya ada Indonesia Dance Delight. Itu waktu itu lombanya kalau menang dikirim ke Singapura. Gitu kan, dikirim ke Singapura. Terus gue ikut lomba
ASEAN Battleground itu di Malaysia. Itu nggak ada audisi di Indonesia tuh. Langsung ke sana. Tiba-tiba kita di email sama orang si Malaysianya mewakili Indonesia. Jadi kayak beneran invitation. Jadi lo dipanggil gitu ya? ya? Langsung beneran invitation. Jadi karena dia nggak dari ada. mana tuh tahu lo tuh dari Tokyo Ya dari, itu? iya kayaknya dari Tokyo itu dia ngeliat langsung invitation ke manajemen gue itu return bisa nggak gitu kan untuk ikut mewakili Indonesia untuk ikut lomba di ajang si ASEAN Battleground itu waktu tahun 2014 kalau nggak salah. Akhirnya gue kesana terus itu yang diambil cuma juara 1. Tapi gue masuk 3 besar. Iya, tapi yang diambil juara 1. Terus udah gitu habis dari situ ada lagi yang tadi gue bilang dari Indonesian Dance Delight. Abis itu akhirnya kita keluar nih tim gue, satu tim return ini kita keluar dari manajemen ini gitu kan. Karena kayaknya kita udah nggak sejalan gitu kan. Akhirnya udah nggak sejalan, akhirnya kita bentuk tim sendiri. Tapi sebentar deh, ini di waktu lo masih di return ini, benar. itu siapa yang bikin koreografinya dulu? Itu sebenarnya yang bikin koreografi tuh kita jadi para semua membernya aja. return. Tapi kita juga punya pelatih gitu kan. Oke. Terima kasih buat pelatihku. Siapa tuh pelatihnya? Dulu namanya ada Andika JSR. Kita nyebutnya ayah Andika JSR. Gitu. Jadi koreografinya itu banyak yang dibuat sama member sendiri dan Iya, juga sama. disupervisi lah ya sama Iya, pelatih lo. Misalnya jadi ditambah-tambahin, di packaging, atau di packaging sama packaging. pelatih gue waktu itu. Oh, Di packaging sama dia gitu kan. Pokoknya gue suka banget sih sebenarnya sama Andika JSR ini karena dia ngajarnya tuh bagus banget untuk masalah ngajar gitu kan. Terus sekarang pada kemana tuh setelah bubar tuh tim lo? Nah waktu itu kita masih karena kita udah kayak nggak sejalan gitu kan, visi misi kita nggak sejalan sama manajemen itu, akhirnya kita pada keluar. Terus akhirnya kita langsung ke bikin tim sendiri. Nah tuh bikin tim sendiri itu gue pakai nama Web Crew. Web Crew. Iya. Kayak gue pernah denger deh. Nah, lu pasti pernah dengar karena gue pernah jadi finalis Indonesia TDI, The Dance Icon Indonesia. The Dance Icon Indonesia. di DCTP, Indonesia? DCTP nih, Oh, itu saluran TV. Pantesan Gimana kayaknya sih? nggak asing gitu. Iya. Benar-benar. Nah itu The Dance Icon Indonesia. Pokoknya dari pas gue lepas dari si return, kita bentuk tim, tapi member kita sama, orangnya Cuman sama. ganti manajemen lah ya. Sama Enggak nama. manajemen sih, kita nggak ada manajemen waktu itu. Ganti nama aja paling. Ganti nama tim aja. Ganti nama tim, ikut lomba ini dulu Kerating Deng. Oke. Power of Dance Kerating Deng waktu itu. Terus pada zaman itu kan lagi banyak lomba-lomba bukan modern dance lagi. ya. Tiap minggu kayaknya ya. Rame banget emang. Kalau sekarang kan kayaknya mulai berkurang ya. Nah, sekarang gitu kalau kan. lebih banyak ke K-pop. K-pop bener digandrunginnya sama K-pop. Nah zaman dulu tuh beneran kayak gue tiap minggu tuh bisa ikutan lomba terus gitu. Terus akhirnya gue ikut nih ke Power Dance Kerating Deng ya kan. Abis Tolong jangan dikejar. Jatuhnya kayak kakek-kakek. jadi kayak misalkan waktu itu gue ikut Power Dance Kerating Deng dulu tuh. Terus waktu itu kita juara 2 kalau nggak salah. Return juga sebenarnya gue udah ikut tuh waktu itu Power Dance Kerating Deng. Nah abis itu Power Dance Kerating Deng ini tiap tahun kayaknya Kerating Deng tuh ngadain tiap tahun. Sampai sekarang nggak? Udah nggak. Terus udah gitu 2014 kalau nggak salah. Akhirnya gue ikutan lomba, terus gue juara 2. Nah abis itu ada sih The Dance Icon ini. Iya, The Dance Icon ini akhirnya kita coba buat ikutan yuk gitu kan. Nah itu zamannya goyang dumang. Lu tau gak sih cita-cita kan? Oh iya. Nah itu zaman-zamannya inbox itu dipenuhi dengan si goyang dumang. Tapi goyang dumang beneran versi dancer gitu kan. Jadi tuh lo lu beneran harus jadi dancer dan lu harus pokoknya dimasukin elemen-elemen surprise-nya, pokoknya kayak gitu deh banyak. Jadi maksudnya lo bikin lagu lo pakai goyang dumang? Iya. Serius? Karena ada tuh lagu goyang dumangnya, cuman kayak di mix gitu loh. Enggak sih sebenarnya lagunya tuh udah dari si SCTP-nya langsung. Jadi kayak misalkan itu ada goyang dumangnya tuh versi DJ gitu loh. Ya remix Iya, gitulah ya. remixan Dan DJ. lo yang bikin koreografinya di Iya situ. benar. Terus itu juga sumpah itu juga kayak nggak cuman lu lomba langsung masuk ke inian, enggak, itu ada tahapannya juga. Misalkan kayak lu nih harian
harian lomba inbox. Misalnya ada berapa tim, menang. Habis itu di semifinal ke hari Minggu waktu itu. Ya hari Minggu. Hari Minggu hari Sabtu gitu gue lupa. Nah itu di lomba tuh yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan dilombain lagi. Habis itu gue waktu itu nggak menang, juara 2. Terus ternyata pesertanya kurang 1 apa kurang 2 lupa. Akhirnya dilombain lagi baru gue masuk tuh. Itu konsepnya banyak banget sih Nek gitu. Terus tapi sekarang membernya tuh pada kemana aja? Yang member lama? Masih ada yang ngajar, Terus ada yang udah sekarang kerja di Amerika. Iya. Okay. Ada yang kerja di Amerika, ada yang ngajar, terus ada yang jadi aktivis juga sekarang gitu. Jadi kita sekarang lebih ke kayak ya udah mencar-mencar aja gitu. Cuman nggak bubar ya, sebenarnya lebih ke kayak apa sih hiatus ya kalau kata orang. Iya mungkin ya hiatus ya? aja gitu. Cuman kalau untuk maksudnya kayak gabung lagi tuh kayak ya udah paling mentok-mentok kayak cuman reunian aja sih. Iya, gitu. udah nggak aktif lagi nari lah. Udah nggak aktif lagi. Terus ngomongin masalah event-event kompetisi begini, seingat gue juga lo kan pernah masuk ke Asian Got Talent atau Indonesia's Got Talent. Oh iya itu lupa, benar. Dua-duanya nih gue pernah ikut. Oh dua-duanya. Indonesia Got Talent, sama Asia's Got Talent beda-beda. Oh beda tahun. Beda tahun kayaknya. Nah jadi waktu itu udah zamannya Return. Indonesia Got Talent karena gue berpakaian androgyni. Kayak gimana tuh maksudnya pakaian androgyni tuh? Iya maksudnya yang gue pakaian kayak crop top gitu loh, laki-laki pakai crop top gitu. Cuman gue pakai bewok gitu-gitu, tapi gue pakai high heels. Looknya tetap laki. Cuman pakaiannya cuman kayak agak perempuan feminim, gitu, agak ladies gitu. Okay. Nah karena di Indonesia kan masih tabu. Tabu kan, dan kulturnya menurut gue itu masih kayak kurang kan mereka akan hal itu gitu. Jadi akhirnya makanya Ari Lasso ngerasa kalau misalkan kurang cocok untuk tampilan di Indonesia. Waktu itu siapa aja sih? Berarti jurinya ada Ari Lasso. Ada Anggun, Ari Lasso, siapa lagi ya? Jaydi Ningrat kalau nggak salah. Jaydi Ningrat kalau nggak salah. Terus satu lagi di Baren. Waktu itu ada 4 gitu. Ya udah yang nggak milih kita itu cuma Ari Lasso. Oh gitu. Padahal yang lainnya udah oke. Udah oke gitu. Alasannya apa tuh Ari Lasso? Ya itu dia bilang karena kayaknya pakaian kita terlalu vulgar kali ya mungkin namanya dia bilang gitu. Dan dia bilang karena kita di Indonesia, dia bilang terus ini juga karena acaranya acara TV, stasiun TV kan waktu itu kalau nggak salah CTP yang ngadain apa Antv gue lupa. Terus jadinya kayak kurang pantas untuk dijadikan tontonan gitu. Padahal apa tuh? Padahal 2016 itu gue The Dance Icon Indonesia itu gue masih pakai baju yang begitu dan itu sah-sah aja sebenarnya, paham nggak sih? Enggak, yang pertanyaan gue nih ya, lo dan teman-teman Return ini dapat ide dari mana gitu bisa berpakaian seperti itu? Maksudnya lo punya kiblatnya benar. Kemana gitu? Iya, jadi waktu dulu tuh zamannya gue pertama kali kiblatnya kenapa si cowok pakai high heels ini tuh dari Kazaki dulu. Jadi dia tuh ada grup boy band gitu, tapi dari kalau nggak salah dari Kazakhstan apa dari Swedia ya lupa deh gue pokoknya. Orang luar negeri. Dia tuh boy band gitu loh. Okay. Sebenarnya dia nyanyi, tapi dia lady style. Tapi dia androgyni, tapi dia pakai high heels gitu. Itu masih ada sih sampai sekarang si Kazaki itu setahu gue. Cuman kayaknya udah vakum juga sih ya, lupa. Nah itu, jadi tuh kita kiblatnya ke mereka gitu loh. Kiblatnya ke mereka dulu banget gitu. Terus kayak bagus banget nih. Nah, terus pertama kali kita lomba itu bawain yang itu. Pertama kali kita pakai high heels beneran kayak looknya sih kayak Kazaki ini itu di Trisakti di Untar tuh universitas. Itu langsung juara 1 ya kan. Gue langsung yang wow gitu ternyata emang. Nah dari situ ternyata setelah kita masuk nari itu akhirnya semua ya maksudnya tim-tim dancer di Indonesia itu banyak yang akhirnya kayak ngikutin gitu loh. Oh jadi berarti tim lo itu trendsetter dong nih.
istilahnya kayak yang membawa ke Indonesia gitu nggak Iya sih? bener. Genre itu. Iya kita tuh kayak beneran pionirnya gitu loh, yang beneran ngebawa waking, fogging gitu kan dengan lady Itu stylenya. berarti si ini Return, tuh, Iya, Breaking Fogging return. juga. Bener. Nah, kalau si fogging itu kan dia lebih ke kayak dari zaman dulu tuh ada dari kayak Amerika Selatan kayaknya deh. Pokoknya orang-orang kulit hitam gitu. Nah, itu pertama kali fogging tuh kita kayak ini bagus banget nih maksudnya karena genre-genre mereka tuh belum ada gitu loh di Indonesia gitu loh. Jadi kita akhirnya coba deh kita bawain ini kayaknya seru gitu. Terus siapa sih yang punya ide kayak gitu tuh pertamanya? Penasaran deh, karena tahun segitu kan internet kita juga belum terlalu bagus. Iya benar, benar Terus benar. jadi maksudnya lo bisa dapet info, bisa lihat, maksudnya hal-hal yang kayak gitu kan nggak juga apa namanya global juga gitu Iya, loh, benar. di Hollywood juga segala macam juga nggak terlalu ini banget gitu ya kan? Kalau dulu tuh kita tuh punya kayak, masa gue punya senior ya kalau kata kita di Return itu ada namanya tuh si Randi, Randi. Tapi sekarang dia udah jadi aktivis sih gitu. Terus si Randi ini tuh kayak dari dulu kan emang sebelum gue masuk di manajemen ini kan dia emang udah lama banget kan di manajemen ini gitu. Terus dia udah beneran kayak sering banget nge-searching gitu-gitu loh. Jadi idenya tuh dari dia banget. Yuk kita bawain ini yuk gitu. Itu idenya dari dia sih. Dulu sih kalau menurut gue dia leadernya kita ya. Gitu. Oke. Tanpa kayak harus persetujuan gitu loh. Karena dia orang terlama, dia dulu narinya bagus banget gitu sih menurut gue. Tapi waktu itu dia pernah vakum tuh karena sakit kan gitu. Dia pernah ada keadaan sakit penyakit dalam, terus akhirnya jadinya vakum dulu. Nah habis itu dia udah, maksudnya sekarang sih tetap nari, cuman nggak kayak dulu lagi. Nggak aktif banget Iya, lah ya. karena sekarang dia udah kerja kan jadi aktivis. Gitu. Tapi kok banyak banget ya jadinya yang jadi aktivis? Iya benar, jadi aktivis tuh. Karena gue juga kan dulu jadi aktivis kan, maksudnya gue masih kemarin masih jadi aktivis lah gitu kan. Terus kalau menurut gue karena apa ya, lebih ke kayaknya itu lebih ke karena jamnya tuh bukan kayak office hour banget gitu loh. Jadi dia kayak masih Fleksibel gitu buat ngejalanin itu. Jadi kayak misalkan kerjanya tuh nggak beneran kayak jam segini sampai jam segini gitu. Sementara kita passionnya emang dance gitu kan. Jadi kayaknya lo kayak pengen kerja juga permanen, tapi pengen juga ada bener. sampingnya tetap ngedance juga. Iya gitu. benar, that's right baby. Makanya pada banyak ke aktivis. Iya benar. Kayak Jadi mau balik lagi ke masa dari kecil Iya, ya. Itu benar. kan berarti nyokap tadi dari cerita yang lo udah ceritain, kayaknya gue beranggapan kayaknya orang tua lo berarti support juga nih. Support Ya banget. kan, nyokap bokap lo nih Iya, support, support banget. banget. Sampai sekarang nih masih support banget. masih support Padahal kan banget. untuk di Indonesia sendiri cowok itu kalau nari dance itu kan kayak masih agak kelihatannya gimana ya gitu kan. Nah itu keluarga lo sendiri gimana pas udah sampai lo udah gede-gede gini ikut kompetisi, lo lady style segala macem, tanggapannya kayak gimana? Dulu tuh waktu zamannya kecil itu malah nyokap gue kali ya yang kayak mau masuk sanggar gak, yang sanggar India itu kan, karena ngelihat mungkin bakat anaknya gitu loh. Jadi nyokap gue tuh kayak nyokap gue nggak pernah mengkotak-kotakan gitu loh. Itu yang gue bangga banget sama keluarga gue. Mereka nggak pernah maksudnya nggak pernah ngotak-ngotakin lu cowok tuh harus begini gitu kan, lu cewek tuh harus begini. Enggak, mereka tuh kayak ngelihat mungkin kalau sekarang itu bagus banget kali ya buat orang tua sekarang, tapi gue kayak nyokap sama bokap gue tuh dari dulu tuh kayak lebih ke oh gue udah tahu nih passionnya anak gue kemana gitu kan. Jadi sama dia kayak ya udah nggak apa-apa, diasah aja, digali terus gitu kan maksudnya gitu, sampai akhirnya ya itu tadi. Nah terus akhirnya nyokap gue sebenarnya nggak tahu kalau gue nari pakai high heels ya kan. Gitu. Awalnya nggak tahu nih. Tapi sampai akhirnya gue ke Jepang, terus akhirnya gue dikasih video kan, kita semua pesertanya, finalisnya dikasih video dari Gatsby-nya untuk ditonton. Terus gue ditonton sama keluarga gue. Terus nyokap gue pertama kali ngelihat gue nari pakai high heels, dia cuma nanya gini, itu kamu narinya pakai sepatu cewek gitu, karena dia nggak bisa nyebut high heels kan. Terus gue bilang iya, dan itu yang ngebuat Jenal ke Jepang, gue bilang gitu. Terus nyokap gue ya udah cuma kayak oh iya, udah biasa aja gitu loh. Karena nyokap bokap gue tuh kayak mereka nggak pernah kayak kalau kata kita tuh beneran
lu laki tuh harus Iya, iya, begini iya, banget, lu harus begini banget, enggak gitu loh. Bebas lah ya, Iya, sesuai kayaknya, dengan passion lo lah iya, kalau jalanin. selama maksudnya selama kayak tingkah laku dan perilaku gue tuh nggak beneran kayak akhirnya drugs atau apa gitu. Kayaknya nyokap bokap gue tuh akan nge-support gue ketika itu halnya positif gitu. Benar. Terus kenapa Tapi Nek? itu keren banget. Maksudnya Iya. nggak semua orang tua lo bisa kayak gitu. Ember, makanya buat orang tua nih ya, kalau misalnya anaknya udah dari dance dari kecil tuh kayak itu Disupport beneran aja, iya gitu. disupport Tapi itu aja kan gitu loh. positif ya, Iya. daripada larinya ke yang aneh-aneh. Iya, yang benar. Cari-cari tahu sendiri ke tempat lain. Iya, gitu benar. Kan. Jadi menurut gue sih keren banget sih nyokap bokap lo. Iya, makanya. Untuk ukuran untuk orang zaman dulu ya. Iya, untuk gitu ukuran loh. orang Maksudnya zaman dulu. mindsetnya kan nggak kayak sekarang. Iya, Mungkin sekarang benar. mungkin udah banyak yang terbuka, udah Ah. mulai banyak yang kayak yaudah deh, gue Udah coba banyak cari, internet, ya kan? gue cari deh Iya. bakat anak gue apa Iya, atau gimana. benar. Kalau zaman dulu kan kayaknya kita masih dikotak-kotakin gitu nggak sih? Iya, Misalnya masih. perempuan lo harus pakai rok misalnya Iya, gitu, laki-laki benar. lo harus begini, lo harus begini, kepala Benar. keluarga lah dan lain-lain gitu loh. Benar. Jadinya kan malah jadi banyak orang yang kayak salah arah gitu loh karena Iya. di rumahnya udah dikekang gitu ya kan. Nah di luar dia cari-cari sendiri teman-temannya, ketemu temen yang salah atau gimana malah jadinya ya udah deh. Iya, Ya benar. kan. Tapi sebenarnya gue juga sempat ngerasa bullying ya. Maksudnya gue pernah dibully waktu SD karena mungkin gue kan dari kecil emang nari gitu kan. Jadi mungkin seusia gue pasti akan ngebully gitu kan. Tapi Ya. gue tetap ya udah, gue tetap akan ngadu ke orang tua gue. Aku dibully nih misalkan sama temen gini-gini. Terus nyokap gue tuh yang beneran langsung pasang badan gitu loh. Oke. Iya beneran pasang badan, beneran langsung ke sekolah gue. Karena waktu itu gue dibully di sekolah sampai yang kayak kalau kata kita dulu dipalak ya Nek. Oh, Misalnya dipalak karena badan gue kan kecil kan. Terus yang teman sekelas gue tuh tinggi-tinggi karena dia nggak naik berapa tahun gitu. Jadi seenaknya setiap gue jajan tuh dipintain terus dan gue akhirnya kayak nggak bisa, gue akhirnya ngadu sama nyokap gue datang ke sekolah gitu kan lagi belajar langsung ngomong ke gurunya. Kalau ada nggak bully yang menurut lo kayaknya yang paling apa namanya ngena banget gitu loh. Misalnya sampai bikin lo mikir, sampai lo mikir gue udah deh nggak usah ngedance lagi deh, kan karena cowok ya balik lagi ya, cowok kan identiknya biasanya nggak ngedance kalau dulu ya gitu. Ada nggak yang pernah gitu Nggak. ngebully kayak begitu? Nggak ada. Apa lo tipe orang yang cuek atau gimana kayak bodo amat lo mau ngomong apa juga? Iya, gue tipe orang yang kayak kan? gak mau mikirin, Iya, bukan iya. sih dari kecil kayak ya udah gue suka nari gitu kan. Bahkan untuk kayak sekelas gue nari di tempat stage Agustusan gitu, gue nyari sama teman-teman gue itu kan suka dibully kan. Misalnya ya lu tahu sendiri lah anak-anak Iya. zaman dulu akamsi anak kampung sini yang sosok punya kuasa gitu kan Iya, suka iya, bully kan, ya cowok nari lu bla 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 gitu Iya, kan. iya, Tapi gue kayak bodo amat gitu loh. Gue tipe orang yang kayak bodo amat, gue yang nari gitu sampai akhirnya gue pernah nari. Terus baru awal kita kan biasanya pose dulu gitu kan kalau Iya, nari oke. dari zamannya gue dulu. Itu sampai udah ada yang teriak gitu loh, woi turun aja, Aduh gue turun. kebayang lagi Nal. Iya kan, turun aja turun. Terus nyokap gue lagi nonton, ada yang teriak kayak gitu, tapi nyokap gue dikeplak. Sumpah nyokap gue cerita Nyil. Nyokap gue langsung ngomong gini, ih mama keplak aja, katanya mulutnya gak mau diem, anak kecil padahal ya. Tapi gue disuruh sama nyokap gue ketawa gitu kan. Dia berarti emang sebegitu supportnya nyokap gue dari Iya, kecil bener, gitu. bener. Tapi sebenarnya ada sih di masa akhirnya gue mikir, kayaknya gue nggak bisa nih hidup dari nari doang gitu. Karena menurut gue ini tuh passion gue, tapi kayak gue butuh, maksudnya gue juga punya masa depan gitu kan. Intinya gue punya masa depan yang emang harus banget gue cari, gue gali gitu kan. Sampai akhirnya pernah bokap gue tuh pernah ngomong sih, sebenarnya dia tuh nggak masalahin gue nari, tapi dengan berbagai aktivitas gue, kadang gue nari tuh yang misalkan gue berangkat pagi banget, pulang malam banget, besoknya pagi lagi berangkat gitu loh. Dan Jadi lo kayak jarang di rumah lah ya. iya, jarang, dan bokap cuman gue tuh tidur doang. melihat aktivitas gue tuh terlalu over gitu Iya, kan. iya. Terus sampai akhirnya bilang, kamu nggak capek gitu kan, maksudnya nggak capek nari mulu gitu kan gitu. Emang nggak mau kayak cari pekerjaan yang emang bisa membuat kayak kamu bisa punya waktu untuk istirahat gitu. Maksud bokap gue tuh kayak gitu. Nah ya udah, terus akhirnya gue kayak ngerasa oh ya udah deh gitu kan, gue kayaknya juga harus mikir nih gitu kan, nggak mungkin gue
terus-terusan nari gitu kan. Sampai akhirnya gue jadi aktivis tuh. Oh jadi itu yang buat lo vakum. Iya, itu yang buat gue Triggernya vakum. bokap yang minta Nge-trigger bokap lo gue. punya jam normal aja deh. Iya, Jam kerja normal. benar. Jadi lo punya waktu istirahat. Benar gitu. Pokoknya lu punya waktu istirahat, lu punya kayak punya masa depan yang ya mungkin bokap gue sama nyokap gue karena dia juga masih orang zaman dulu, jadi dia masih mikir takutnya gue nggak bisa hidup dari nari gitu. Gitu doang sebenarnya. Itu ketakutan terbesar kalau orang tua gue mungkin ya gitu kan terhadap anaknya gitu. Tapi akhirnya sampai akhirnya gue juga ya udah deh gue vakum, akhirnya gue kerja tuh. Tapi gue masih tetap nari, cuman Ya, kayak sampingan. weekend Ya, gitu ya, kan. ya. Misalkan karena kan gue libur di weekend kan, Sabtu Minggu. Jadi kayak gue tetap ngambil nari di weekend, tapi gue nggak jor-joran kayak gitu-gitu loh. Jadi gue lebih ke kayak hari biasanya ya udah gue jadi beneran orang kantor aja gitu. Cuma kan karena aktivis sebenarnya jadi fleksibel aja waktunya. Itu berapa lama lo kerja tuh? Berapa lama ya Nek? Pokoknya dari tahun gue 2000 ada kali 2011 ya. Oh lama juga dong. 2011. Sampai sekarang kan lo masih aktif Iya. kerja kan? Terus enggak ya, gue masuk 2011 nih. Terus habis itu gue berhenti dulu tuh. Terus beneran gue beneran kerja itu gue tahun 2017. Oh 17 aktif sampai sekarang nih. Iya, berarti. benar gitu. Nah, apalagi kemarin kita sempet corona kan. Maksudnya apalagi pas kemarin corona, semua apa ya kalau menurut gue semua seniman atau yang berhubungan dengan kita perkumpulan komunitas nari itu semua kan beneran gak ada acara sama sekali kan. Banyak teman-teman gue dancer yang akhirnya balik kampung. Oke. Iya kan, karena maksudnya ya karena mereka nggak ada kerjaan gitu kan. Itu ya kan corona aja sampai 2 tahun ya kan gitu. Mereka nggak ada kerjaan sama sekali dan bersyukurnya karena gue di aktivis, jadi gue masih punya event itu. Iya event itu gue WFH tapi gue masih punya gaji bulanan yang emang diberikan kayak gitu-gitu. Terus apa yang buat lo balik lagi ke dunia dance? Sebenarnya kan gue emang tetap nari di weekend gitu kan. Cuman ternyata kayak makin kesini tuh gue kayak ngerasa kayaknya passion gue tuh beneran masih di dance deh gitu kan. Karena Hati gue lo iya memang di bener. dancing. Karena gue aktivis nih sebenarnya. Tapi gue kayak ngerasa aktivis tuh kayak gue nggak punya tantangan gitu loh menurut gue. Terus kayak jalannya tuh flat gitu. Jadi gue kayak nggak kurang seru deh. Dan gue akhirnya ngerasa bosen sebenarnya. Gitu kan, gue kayaknya ngerasa bosen deh gitu kan, karena gue nggak di challenge apa nih gitu kan, sampai akhirnya ketemu lo ya kan. Sampai akhirnya ketemu Gimana lo. di pinggir jalan ya gitu. Kenapa? Ketemu di pinggir jalan ya? Apa di kolong jembatan? Anjir. Pokoknya sampai akhirnya ketemu lo, karena sebenarnya gue juga emang punya impian kayak pengen punya sekolah dance gitu kan, pengen jadi koreografer maksudnya. Ya koreografer sih udah sering gitu, cuman kan maksudnya pengen punya sekolah dance lah gitu kan. Pengen banget jadi punya kayak satu usaha yang emang wadahnya tuh untuk orang lain gitu. Dan sebenarnya cita-cita gue tuh dari dulu tuh jadi direktur ya kan. Beneran cita-cita gue tuh jadi direktur. Terus maksud abis itu ketemu gue kan, kita ketemu. Iya, bisa kan ketemu lo, terus akhirnya ya udah. Cocok lah kita ngerasanya Iya kayak benar. kok bisa kayak sama gitu ya ngomonginnya kok bisa bener. tiba-tiba cocok nyambung. Iya gitu. benar, kayak kok cocok gitu kan, nyambung. Terus kayak kita punya ya sebenarnya lebih ke visi misinya sama gitu kan kita gitu. Cuma mungkin Pandangannya sama. kayak gue lebih ke operasionalnya, lo mungkin ke manajemennya. Ya gue juga masuk dalam satu manajemennya, cuman kayaknya seru deh gitu kan gitu. Ya ternyata berdirilah Skydance Academy ini kan. Yeah. Ya udah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi akhirnya kenapa gue balik lagi ke dunia dance itu karena salah satu mimpi gue sih gitu. Sebenarnya ngejalanin mimpi ini juga gue penuh dengan tangis dan kayak gue bisa nggak ya gitu Iya sih tapi dari sebenarnya. tadi gue dengerin cerita lo nih ya, serius banget sih hidup lo Nal. Iya kan, struggle itu ya Nek. Iya, Bener kayak- gak sih struggle bahasa Inggrisnya? Iya benar. Ya, jadi kayaknya maksud gue apa yang udah kita bentuk sekarang, yang udah lo bentuk juga di sini, Iya, itu benar. kayaknya memang worth it banget gitu Iya loh, kan. dari perjalanan hidup lo. Iya dari perjalanan hidup gue, belum gue pokoknya tuh dulu zamannya gue
beneran banget dari merintis banget tuh, itu apa ya, kalau menurut gue tuh kayak di dunia dance itu gue beneran kayak ngerangkak gitu loh, ngais gitu. Mungkin kalau sekarang zaman udah Beda. enak ya kan, teknologi sudah semakin canggih gitu kan. Terus pikiran juga kan udah mulai terbuka Iya, nih, karena yang kan. jadi orang tua sekarang kan yang umuran sekita ya, Bo. Iya bener ember. Kalau untuk zaman orang tua kita kan ya ampun, Iya mau gimana kan, sih bener, gitu. bukan lagi. Apalagi zamannya dulu aja gue kayak nyari apa tuh beneran harus kayak ngedatengin gitu loh. Maksudnya internet gak, maksudnya ya teknologi gak kayak zaman sekarang gitu kan, gampang banget dicari, kita searching langsung dapet gitu. Dulu kan ya anjir susah sekali gitu kan. Iya, gue paham sih. Momen apa sih yang paling lo inget nih di dunia dance lo ini? Yang memorable banget tuh momen yang mana gitu? Momen yang gue inget tuh ya sebenarnya tuh, oh gue belum cerita. Jadi selepas gue ikutan The Dance Icon ini, kita kan banyak kan tuh timnya kan, banyak kan timnya. Berapa Terus, orang sih? yang mana nih? Ini si Return itu kan? Oh return, kalau return tuh macam ada 4, pertama ada 4, terus tiba-tiba 3, terus tiba-tiba jadi 5 gitu loh, kita nambah member gitu. Nambah member. Terus akhirnya web crew, kita kemarin waktu itu web crew berlima gitu, web crew berlima waktu itu. Nah terus udah gitu zamannya gue setelah The Dance Icon ya, balik lagi ke The Dance Icon. Setelah The Dance Icon itu peserta, terus akhirnya kita ikutan lomba di Indonesia. Itu ada World of Dance gitu kan, WOD. Itu kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak salah. Itu tahun 2017 itu gua ikutan lomba WOD, terus menang, akhirnya Menang lo? Menang, Juara berapa tuh? Juara 3 sih. Oh, di mana? Di Indonesia, Oh, di Indonesia. Tapi kalau misalnya mau ke Amerika bisa gitu, Ya, tapi nggak ya, difasilitasi gitu sama mereka. Kalau mau ongkos sendiri gitu. Oke. Cuman gue yang di situ juga posisinya kayaknya gue nggak mungkin berangkat karena kan gue juga waktu itu kerja kan gitu. Kerja dan gue nggak mungkin bisa langsung ngambil cuti dalam waktu yang sangat lama. Terus gue ikutan lomba lagi yang HHI, Hip Hop Internasional Indonesia. Di Indonesia dulu, kalau menang baru dibawa ke kalau menang lanjut ke Amerika lagi gitu kan. Tapi gue nggak ikut juga ya karena itu kebentur sama gue aktivis. Terus abis itu lanjut lagi lomba di Body Rock di Filipina. Kalau si Body Rock itu gue waktu itu tuh nggak ada audisi dari Indonesia, jadi kita kepilih atau dapat invitation kayak waktu itu lagi ya, kayak ya. waktunya zamannya si Malaysia itu iya ya. Battleground, jadi kita invitation by email terus dikirim ke Filipina waktu itu sih, itu pengalaman, itu momen terakhir gue sebelum corona. Itu kayak lagi jaya-jayanya nggak Iya, sih? itu momen gue terakhir sebelum corona di dunia dance sih gitu. Sebenarnya menurut gue momen-momen yang paling gue inget banget itu adalah proses perjalanan gue latihan gitu sih. Aku mau nangis nih gitu kan. Jadi sebenarnya karena gini loh, gue kerja nih, terus nari itu kalau menurut gue kan itu passion gue ya. Terus gue kayak nari nih, gue kayak kerja dari pagi sampai sore gitu kan, malamnya habis itu latihan sampai malam, sampai tengah malam jam 10 malam. Dan itu kan kita lombanya buat ke luar negeri kan gitu kan. Thank you. Terus itu kan lombanya ke luar negeri kan, jadi bukan cuman hal yang kayak ya udah lu yang penting bagus deh gitu, enggak kan, karena kan kita harus nyamain tekniknya, harus nyamain detail koreonya, harus nyamain gestur badannya gitu kan, harus nyamain banget dan itu harus nyamain isi kepalanya, karena kan kita banyakan kan mega crew kan waktu itu, jadi bukan kayak lomba yang cuma 5 orang gitu. Terus lu 5 orang punya pelatih, it's okay gitu kan. Sementara kita nggak ada pelatihnya nih si The Dance Icon ini. Kita punya mentor sebenarnya, kayak pembina, tapi mereka nggak ngelatih gitu loh. Mereka cuman kayak mentorin aja gitu. Karena, nah isinya ya kita orang gitu. Dan menurut gue momennya itu adalah di situ sih, haru birunya, suka dukanya. Itu ketika misalkan kita pernah berantemnya gitu loh, beda-beda pendapatnya, sampai akhirnya beneran selama
kita latihan awkwardnya gitu loh, nggak saling tegornya, itu sih ada sih gitu. Itu menurut gue yang prosesnya juga membuat diri gue semakin kayak gue tumbuh menjadi semakin dewasa gitu sih. Karena menurut gue kita makin, kalau ketika misalnya kita digabungin sama orang-orang kan kita makin kenal personality orang kan gitu, dibandingkan kayak cuman kita ketemu hai gitu-gitu doang kan. Nah itu kan digabungin beneran kayak kita di karantina kali ya kalau kata kita, misalkan di karantina seminggu dengan orang yang sama, itu kan wataknya semuanya Beda-beda banget, aslinya kayak baru ketahuan gak sih itu iya gimananya benar. gitu Jadi loh. watak aslinya tuh kan akhirnya pada keluar Iya, semua benar. kan gitu, dan akhirnya kita di situ tahu dan ternyata lu begini gitu kan gitu. Bahkan teman dekat gue pun akhirnya yang gue rasa gue pikir itu teman dekat banget ternyata Palsu. iya gitu loh. Jadi kayaknya di situ sih kayak apa ya, kalau menurut gue momen penting banget tuh selama gue nari gitu. Capeknya banget sih, capeknya kayak waktu itu gue latihan di Bekasi malah. Lu bayangin gue dari Jakarta itu ke Bekasi terus gitu kan, hampir tiap hari mungkin waktu itu ya. Misalkan itu kayak buat nyamain apa gitu loh. Itu badan gue serentak-rentaknya sih Berapa lama sebenarnya. tuh prosesnya tuh? Itu panjang Nyil, ada kali berapa ya, 2 bulan kali gue gitu. Tiap hari. Iya, jadi kayak latihannya tuh beneran, terus pada nggak punya uangnya. Oke. Jadi kayak misalkan, karena kan itu latihannya kan kita biaya sendiri, apa-apa biaya sendiri, semuanya biaya sendiri. Terus ada yang beberapa kita akhirnya nggak ngambil kerjaan gitu kan. Misalkan kayak yang nari-nari mah mereka nggak akan ngambil kerjaan gitu kan, cancelin kerjaan gitu kan. Terus ada yang dari misalkan dari luar kota nih, dari Surabaya, dari Jogja. Ada juga ya? Ada juga, mereka akhirnya ke Jakarta, ke Bekasi ini gitu kan. Ada di Surabaya, Jogja. Nah mereka di sono ngajar. Akhirnya mereka di sono ngajar, di sini mereka nggak punya penghasilan dong, kayak gitu sih. Itu mereka cerita nangis-nangisnya apa gimana gitu. Jadi itu sih yang menurut gue ya momen paling mengharukan tuh di situ gitu. Sama waktu zamannya gue The Dance Icon juga, itu momen sangat apa ya, menurut gue tuh lelah capek banget sih gitu. Karena setiap minggu itu kan acaranya setiap minggu ya. Setiap minggu ini web crew kita harus kayak nyiapin konsep yang berbeda. Misalkan kita show hari Minggu nih. Hari Minggu terus kita masuk ke kita belum eliminasi gitu kan, belum dikeluarin. Terus minggu depannya hari Senin kita udah nyiapin konsep baru untuk minggu depan gitu loh. Konsep kalian apa? Di challenge terus. Minggu ini kalian mau pakai apa? Properti apa yang kalian properti yang kalian butuhkan apa, kostumnya yang kalian butuhkan apa, konsepnya apa, bla bla. Itu kalau kayak udah ditagih, Selasanya kita udah mulai latihan lagi sampai hari Sabtu. Kayak gitu-gitulah gitu sih. Itu sih menurut gue kayak aduh capek banget gitu kan sebenarnya. Tapi kayak gue sih percaya sih kalau semua itu adalah perjalanan hidup gue gitu kan. Karena sedih ya, Nek. Karena apa ya, kalau menurut gue kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya kita nggak pernah nyebur kan, kita nggak pernah ngejalanin itu gitu loh. Sampai akhirnya gue di titik ini, menurut gue itu adalah sekelumit menurut gue perjalanan hidup gue yang emang itu nggak bisa, orang tuh nggak bisa ada di posisi gue gitu loh. Dan gue sangat bangga akan diri gue karena sampai saat ini gue masih kayak tetap apa ya, maksudnya tetap bisa berdiri sendiri di kaki gue gitu. Sedih. Tapi lo keren tahu, jangan nangis dah. Sedih anjir. Gitu, Gue paham banget sih perjuangan untuk dunia-dunia kayak gini tuh memang gak gampang banget. Iyalah. Ya, karena balik lagi di negara kita kan sebenarnya belum terlalu support banget juga ya untuk hal-hal begini ya. Jadi apa-apa kalau lo punya minat di dunia kayak gini pasti lo harus sendiri gitu, berjuang sendiri, yang lo harus siapin finansial sendiri, cari tim sendiri, apa segala macam. Jadi nggak bener-bener diwadahin gitu ya kan, itu sih yang bikin capek banget pasti. Iya, terus udah gitu kan juga karena kan di kita juga di Indonesia juga kan belum ada kayak misalkan salah satu ya gue nggak tahu ya, misalnya kayak menteri yang emang kayak ayo gitu kan, misalnya memfasilitasi lah gitu kan, memfasilitasi dancer-dancer yang menurut gue punya skill yang bagus gitu loh gitu. Itu harusnya tapi diwadahin sama kayak kementerian apa sih ya kalau Menpora dance gitu ya, Menpora ya.
Harusnya sih Tapi diwadahi. mungkin kebanyakan kayak tradisional gitu nggak sih? Iya. Ya nggak sih, tapi kalau kayak modern dance apa, padahal kan banyak banget juga Heeh. kita yang skill banget gitu. Iya kalau yang misalkan keren banget sebenarnya kalau banyak. iya kayaknya mereka lebih memfasilitasi kalau tradisi sih, Iya sih, tradisional. cuma maksudnya kan harusnya bisa dilihat ya, Bo. Oke, ini terakhir sebelum penutupan gue mau tanya harapan apa namanya dance untuk di Indonesia sendiri itu gimana menurut lo? Harapan dance untuk di Indonesia, menurut gue sih pertama kali itu tuh, yang pertama kali sih. Yang pertama itu sebenarnya lebih kayak kita nggak dianggap sebelah mata gitu loh, Iya, gitu. benar. Karena kan banyak orang yang sekarang menganggap, aduh nari nggak ada apa-apanya lah gitu. Dan gue sebenarnya paling benci sama orang-orang yang menurut mereka menurut mereka tuh kayak orang-orang yang ada di, maksudnya yang ikutan nari ini tuh kayak nggak punya andil apa-apa gitu loh. Atau ada beberapa kayak orang yang nawarin pengen pakai jasa dancer tapi kayak suka semena-mena gitu nawarin harga karena menurut mereka ya udahlah kalian cuma nari-nari doang gitu. Tapi mereka nggak tahu prosesnya. Iya. Nggak tahu prosesnya perjuangan orang dari yang beneran untuk menjadi dancer dan akhirnya seperti sekarang itu tuh beneran kita juga pengen dihargai gitu loh gitu. Gue berharap sih kedepannya tuh kayak Indonesia atau ya pemerintah Indonesia lah gitu kan sangat kayak berusaha buat kayak minimal ya ngasih lah gitu, ngasih kayak wadah atau kita apapun itu gitu loh buat dancer-dancer yang ngerasa punya skill bagus gitu kan. Dan sebenarnya sekarang tuh yang gue lihat itu emang sih maksudnya beruntungnya PON udah ada olimpiadenya kan. PON untuk dancer itu udah ada olimpiadenya. Udah ada untuk dance. PON untuk dance itu udah ada gitu kan. Olimpiadenya udah ada di Indonesia dan itu menurut gue salah satu kemajuan sih untuk Indonesia itu udah sendiri ada gitu. kemajuan ya. Bener. Itu Jadi tapi ya apa sih genrenya kalau yang kayak di PON gitu bebas? ada yang tradisi, ada yang hip hop. Oh, hip hop ya. Hip hop modern kayaknya deh. Iya, Pokoknya iya. kayak gitu deh gitu. Mereka ada gitunya. Gitu. Terus ya udah jadi kedepannya kayak semua orang atau semua masyarakat itu ngerasa kalau misalkan apapun lo apa ya kalau kata kita apa sih namanya profesi apapun lu profesinya gitu kan, entah itu lu sebagai apapun itu tapi jangan pernah ngelihat sebagai dipandang sebelah mata lagi. Iya benar. Terus, Apalagi profesi yang kayak gini ya, Iya, gitu kan. Yang benar. kayaknya kesannya kan kalau orang lihat mungkin lo nggak ngantor, nggak punya Iya, apa benar. namanya satu tempat yang emang buat lo kerja gitu Iya, kemana-mana benar, kan kesannya kayaknya benar. orang mikirnya apa sih cuma jadi apa gitu. Iya benar. itu nggak boleh lagi. Padahal tuh ya dancer beneran bisa standby jam 5 subuh, Dan kadang jam 4 subuh. karena sekarang kita juga gue juga kerja di dunia dance ya, aku jadi banyak banget kenal sama dancer-dancer yang sebenarnya itu malah banyak banget mereka yang punya skill lain selain dance. Iya benar. Ya kan, yang pada pintar-pintar loh, Iya, coach-coach benar, kita benar, segala benar, macam, benar. ada yang bisa bahasa Korea, Iya, apa segala benar. macam. Itu saking mereka sukanya ngedance kayak Iya. segala macam sampai belajar, berarti kan emang mereka juga pengen punya Iya, apa benar. ya, mau mencoba untuk berkembang terus gitu Iya. loh. Jadi bukan apa namanya profesi dancer itu bukan berarti lo cuma bisanya itu doang. Ember. Itu salah banget sih menurut Bener. gue. Padahal di balik itu mereka banyak banget yang pintar-pintar. Mungkin hanya apa namanya karena passionnya mungkin lebih di sini ya kan. Makanya Nah. kadang masih banyak yang oke gue jadi dancer aja gitu. Oke, udah pembicaraan kita, eksklusif interview ini selesai. Interview. Kita podcast anjir interview. Terima kasih banget Coach Zainal udah Oke, menyempatkan, sama-sama. udah menitikan air mata juga di sini. Benar, semoga member-member kita yang ada di Skydance itu bisa Terinspirasi ya sama Coach Zainal ini yang udah keren banget perjuangannya dari Bener, kecil. bener Kan dari tadi banget. udah denger ya perjuangannya Iya. dia dari kecil gimana, prosesnya memang itu panjang banget. Jadi untuk yang di luar sana yang mau belajar dance juga jangan gampang down Iya, gitu benar. ya. Benar. Jadi bukan cuman hanya
skill dance-nya aja, tapi mental juga perlu. Oke, thank you. Thank you, bye-bye. See you di episode berikutnya. Du, Cita cerita kita.